Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kamila Nur Salsabila, NPM 1850349 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penting yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembentukannya, baik lisan maupun bahasa tulisnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang sudah ada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahasa Indonesia menurut sejarahnya adalah varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa Austronesia dari cabang Sunda, Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penting yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembentukannya, baik lisan maupun bahasa tulisnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang sudah ada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahasa Indonesia menurut sejarahnya adalah varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa Austronesia dari cabang Sunda, Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu itu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama oleh kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terjaga. Fungsi bahasa dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa resmi.
Berikut merupakan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Bahasa Indonesia sebagai kebudayaan pengembangan nasional, ilmu, dan teknologi. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.